nama saya Ardi, selaku owner dari Marijah Coffee and Roastery. Usaha ini sudah berdiri sejak 2019. Beralamat di depan RSUD Temanggung, Wali Telon, Jalan Gajah Mada. Awal mulanya sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di luar Temanggung, kemudian di 2019 itu ada keinginan untuk kembali ke Temanggung. Pada dasarnya sih simple, saya ingin pulang namun pengen punya penghasilan yang setidaknya bisa sama dengan pekerjaan sebelumnya. Otomatis yang dalam benak saya waktu itu mau nggak mau ya berwirausaha. Kemudian kenapa memilih kopi? Kebetulan di keluarga besar kami dari Marijah itu mempunyai kebun kopi Robusta yang lokasinya di Dusun Braman Timur, Desa Jambon, Kecamatan Gemawang. Nah, pada saat itu berbarengan dengan panen raya Robusta, kemudian akhirnya saya memutuskan konsultasi kepada keluarga, Pak, Bu, gimana kalau kebun ini saya rawat, kemudian saya jadikan tempat usaha. Kalau latar belakang mungkin nggak ada ya, karena saya basicnya akuntansi. Kemudian sekarang di kopi. Ada kaitannya lebih ke manajemennya sih. Akhirnya ke manajemen mengenai pengelolaan keuangan, administrasi, baik di skala proses, roasting sampai jadinya kedai kopi ini. Jujur malah enggak ada kaitannya sama kopi. Dulu pun sejak seingat saya sih mungkin SMA atau kuliah itu saya juga jarang ngopi. Misal nongkrong pun lebih banyak ya beli es teh, es coklat, gitu. Nggak ada kaitannya sama kopi. Saya malah ini membiasakan untuk setiap hari itu 2-3 kali kopi dengan kopi berbeda. Yang pertama karena saya juga selaku roaster di usaha kami, di mana salah satu jobdesk utamanya adalah QC dan menentukan taste note. Jadi untuk melatih palet lidah saya ya dengan cara ngopinya itu setiap hari ngopi dan kopinya beda-beda. Contoh hari ini kopinya Temanggung, Flores sama Ethiopia. Besok Kenya, terus daerah mana lagi, tiap hari kayak gitu terus. Kalau saya semuanya sih, yang pertama jelas sekarang media sosial sudah sangat berkembang. Ada dari YouTube, ada dari Instagram, kemudian belajar berkunjung ke senior-senior kopi, baik di proses, baik di roaster, ataupun di barista, kita berkunjung sesekali. Ya minimal sebulan sekali kita masih kok. Sampai sekarang berkunjung kemana. Dan itu tujuannya untuk evaluasi diri ke kita. Jadi kan, oh sekarang stepnya kita di sini. Ketika kita belajar lagi, oh ternyata yang kemarin keliru. Akhirnya gitu. Belajar dari pengalaman aja sih. Karena awalnya saya memulai dari kebun atau prosesor, kita bilang. Modal awalnya itu kurang lebih saya pakai dari sisa hasil saya bekerja itu, kalau nominalnya kurang lebih sekitar 30 juta itu kita pakai untuk beli ceri. Karena jadi prosesnya gini, saya bukan semata-mata mendapatkan warisan dari keluarga, tapi saya posisinya adalah membeli ceri atau buah kopi yang merah pada saat panen raya, kemudian saya proses. Dan hasilnya itu akan saya jual untuk mengambil keuntungan itu tersebut. Kurang lebih segitu.
Kalau lihat trennya sih malah saya seneng sekarang karena banyak anak-anak muda yang nggak cuma pengen jadi barista, nggak cuma pengen jadi roaster. Banyak kok teman-teman khususnya di Temanggung yang ya generasi kelahiran 90, 2000-an, banyak yang malah berdedikasi untuk menjadi petani maupun prosesor kopi. Kalau jujur saya malah senang. Kalau cerita singkatnya, kita juga ada di produk. Jadi kurang lebih, jadi yang punya kebun kopi robustanya itu namanya Rija. Itu mbah saya, Mbah Putri. Itu yang punya kebun. Awalnya dulu nggak ada niatan sama sekali sampai akhirnya jadi kedai kopi. Jadi memang awal mula saya buka itu pengen jadi prosesor kopi robusta. Makanya awalnya itu Mak Rija. Terus kita di 2020 kita ubah jadi lebih umum, jadinya Mak Rija Coffee and Roastery. Kalau saya biasanya gini sih, bilangnya bukan kendala ya, tapi tantangan. Otomatis mungkin kalau buat teman-teman yang ada kendala terbesar, sekiranya sebagai wirausaha kita sama adanya pandemi, itu kemarin cukup menghambat kita lah untuk berkembang. Tapi sudut pandang yang saya ambil, hal positif yang saya bisa ambil adalah ketika rekan-rekan lain pebisnis juga mengalami kendala yang sama, kita juga justru ada momen untuk evaluasi diri. Mana nih yang kita perlu boosting lagi biar usaha ini cepat maju. Kalau dibilang malah kami dari Mak Rija itu malah bersyukur. Ketika ada pandemi justru kita momen untuk jadi semakin dikenal. Malah ambil momennya di situ. Kalau kami yang pasti untuk produksi robustanya itu kurang lebih 50 sampai 200 kilo per bulan. Nah, itu yang saya bagi. Jadi seminggu sekali minimal itu saya pasti ngerosting dalam skala yang lumayan. Kemudian untuk produk-produk yang lain itu biasanya saya barengin dengan produksi yang itu. Terus QC-nya adalah setelah kita roasting kan kita masih ada cupping atau cita rasa. Itu baru saya bawa ke sini sampelnya ke kedai. Setelah itu baru kita mulai desain produk, kemudian untuk digital marketingnya seperti apa, nanti baru akhirnya kita rilis. Kita pun rilisnya bertahap. Biasanya kita ada di Tokopedia, Shopee, dan offline store. Untuk soundingnya biasanya lewat Instagram, kita pre-release dulu, kemudian tampung calon pembeli. Setelah selesai, baru sisanya nanti kita rilis bareng-bareng di marketplace tersebut. Kalau barista kita ada dua shift juga, karena kita buka jam 8 pagi sampai 11 malam. Jadi shift satunya
jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian shift 2-nya jam 3 sore sampai 11 malam. Kalau di kedai kopi Marijah, kita spesialisasinya sebenarnya di filter kopi atau kopi saring. Kita juga pakai dripper atau alat bantu saringnya macam-macam. Ada contohnya V60 yang mungkin teman-teman umum ya, V60, kita ada Kalita, ada yang namanya Tricolate, itu macam-macam untuk filter kopi. Selain itu kita juga ada menu espresso base, diantaranya kopi susu atau cappuccino, latte. Untuk yang tidak ngopi kita juga menyediakan sedikit menu. Contohnya ada menu coklat, matcha, dan teh. Kalau untuk produk kita di 150 Arabica itu di 150 gram. Kalau yang 500 gram sama 1 kilo kita by request. Yang reguler 150 gram, di Robustanya kita 200 gram yang reguler. Range harganya start 30 sampai tergantung kopinya. Sempat kita ada yang syarat 50 gram 170.000 ada, terus yang 250-an juga ada untuk 50 gram. Kita berkala. Jadi karena agenda saya kan nggak cuma di kedai, saya juga ngurus di kebun sama roastery. Jadi saya sebisa mungkin minimal itu seminggu sekali untuk roasting, untuk produksi. Berapa kilo? Estimasi 50 sampai 200 kilo. Setiap minggunya, tergantung. Paling kerasa sih panen raya tahun kemarin. Tahun kemarin tuh rata-rata, nggak cuma saya ya, rata-rata mengalami penurunan produksi, dan itu juga cukup menghambat. Selain itu juga harga kopi sekarang sudah ada kenaikan mungkin sekitar 200%. Itu cukup kita strugglingnya di situ sih. Kopi dari kebun pun sudah mulai menipis. Jadinya kita ada penyesuaian harga baru untuk tahun ini. Untuk di kebun kita sudah melakukan peremajaan lagi. Jadi setiap tahun pasti ada kita nanam bibit baru. Kemudian kita juga ada peremajaan karena tinggalan mbah itu kan kopinya nggak semuanya kopi baru. Kita sudah lakukan itu. Selain itu juga kita kalau yang kita lakukan ketika pasca panen itu limbahnya kita ada yang nampung untuk jadi pakan sapi, kulit kopinya. Kemudian yang limbah roastingnya itu kita olah justru untuk salah satu komponen membuat pupuk yang itu diterapkan untuk dimasukkan ke kebun lagi.
yang jelas kita istilahnya bakar uang ya. Kita kasih sampel. Kemudian contoh kita ada 3 produk. Kita rilis, kemudian setiap pembeli membeli 1 produk, itu langsung kita kasih 2 sampel. Jadi misal dalam bulan ini kita ada 3 produk. Ada yang beli produk A, kita langsung kasih sampel produk B dan produk C, beriringan seperti itu. Jadi dalam setiap produk yang kita produksi itu kan kita udah sisihkan, kalau di kopi ya dalam 1 kilo kita jual kemasannya 150 gram nih, dapatnya kan 900 gram, bisa dapat 6 pack misal. Nah sisanya itu yang nanti kita alokasikan untuk sampel dan QC. Pameran kita kalau di Temanggung sudah kita kurasi beberapa, dalam 1 tahun itu pasti akan ikut beberapa acara. Kalau acara yang sejauh ini setiap tahun kita ikut, contoh Temanggung Fest. Kemudian untuk keluar kota, kemarin kita sudah di Jogja, ada acara GFAC, itu pameran Horeca. Kemudian yang kedua kita juga ikut Jogja Coffee Week. Sebagai perwakilan Temanggung kita datang ke sana juga untuk buka pameran. Yang kami jamin pasti quality controlnya, kemudian kita setiap bulan kita ada produk reguler untuk robustanya. Robusta ada reguler, kemudian untuk Arabica itu setiap bulan kita pasti ganti line up. Dan itu nggak cuma Temanggung, line up-nya baik lokal, Temanggung, Indonesia, maupun kita rilis kopi-kopi impor, itu setiap bulan pasti beriringan. Kalau kami percaya dengan namanya brand value ya, ini justru makin kesini nggak cuma kopi, kita juga jual merchandise, baik kaos, kemudian tote bag, yang sekarang berjalan kita juga jual stiker pack. Kita kedepannya malah akan mengembangkan ke sisi itu, selain dengan produk itu sendiri. Harapan untuk kopi Mak Rija sendiri pastinya semakin tahun akan semakin tumbuh, semakin berkembang. Kemudian harapan untuk teman-teman yang sedang struggling nih di usaha, jangan pernah nyerah, karena kita nggak pernah tahu kapan kita dikasih momen. Kita nggak pernah tahu momennya kita untuk, kasarnya kita untuk pecah telur nih. Oh suksesnya ternyata di sini, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah mencoba, dan ya nggak nyerah itu.